Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sekali. Nikmat Islam dan iman, hidayah, petunjuk, maunah yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang pandai mensyukur nikmat Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup dari sekalian Nabi. Bapak Ibu sekalian berbahagia, alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-22 bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita secara istiqamah setiap malam melakukan sholat malam. Disebut qiyamul lail atau disebut sholat tarawih atau disebut sholat tahajud dan witir. Itu kita lakukan secara istiqamah dan nanti malam insya Allah kita lakukan pada malam ke-23. Berarti malam ganjil. Malam ganjil itu memang Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak amal ibadah pada malam hari. Kita akan mendapat apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Dan malam itu di mana kalau kita beramal pada malam itu, jadi malam berarti dari maghrib sampai subuh itu malam itu. Kalau sepanjang malam kita lakukan berarti kita akan mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar. Malam itu kalau kita beramal ibadah itu nilainya sama dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kalau kita dihitung-hitung berarti sekitar 83 tahun Pak itu Pak. Satu malam saja nilainya itu 83 tahun Pak itu. Memang zaman Nabi Musa itu ada seorang nabi itu berjuang itu siang malam terus berjuang untuk menegakkan agama Allah. Maka ajaran Nabi Muhammad itu oleh Allah diberikan kemuliaan satu malam saja Pak. Kalau kita mencoba mencari. Jadi kalau malam itu kita ingin misalnya tanggal 21, kemarin sudah 23, 25, 27, 29. Malam-malam ganjil. Kalau kita terus beramal, insya Allah itu amal itu nilai sama dengan 1000 bulan. Apa boleh sholat malam? Sholat kita sudah lakukan. Kan sudah lakukan 11 rakaat
baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan kita lakukan sudah. Kalau misalnya ingin bangun malam, apa yang dilakukan? Pada sholat sudah kita lakukan kan? Witir sudah lakukan. Ya kita wudhu, kita berzikir, baca Quran, kemudian banyak berdoa kepada Allah. Memang ada di masjid tertentu, misalnya Al-Ikhlas, Langsep atau di Masjid Jami, itu malam jam-jam 2 mereka kerjakan lagi. Tapi memang harus pada saat tarawih itu nggak dikerjakan, nanti malam baru dikerjakan, boleh. Jadi namanya malam qadar itu atau setiap malam itu witir hanya 1 kali, tidak boleh 2 kali. Itu anjuran Nabi itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini saya sampaikan bahwa kita ini lakukan sholat malam itu tidak hanya di dalam bulan Ramadan saja, tapi di luar bulan Ramadan kita lakukan, Pak. Minimal 3 rakaat itu minimal. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam, Pak. Tidak pernah, Pak, itu. Tidak pernah Nabi tinggalkan itu. Ya kalau kita ini pengikut Nabi kan, kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah kalau kita lakukan secara istiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Dilihat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Hendaklah sebagian malam. Pada tidur dulu kan. Sebagian malam kamu bangun lakukan sholat malam sebagai ibadah tambahan. Ibadah tambahan itu. Asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmud. Mudah-mudahan Allah itu mengangkat kamu ke derajat yang terpuji, Pak. Mahmudah itu kan terpuji kan? Terpuji, Pak, itu kan. Ya, terpuji itu. Oleh karena itu mari kita lakukan baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kita lakukan minimal witir 3 rakaat. Kalau mungkin tidak bisa bangun, Pak, ya lakukan setelah Isya, boleh. Boleh. Nah, itu Nabi pernah berpesan pada Usini Khalili Abu Hurairah itu. Saya dinasehati oleh Khalili, itu kekasihku. Siapa kasihnya? Nabi. Di saat Nabi, wahai Abu Hurairah, hendaklah tiap bulan kamu mengamalkan 3 amalan. Pertama, sholat duha 2 rakaat. Jadi setelah matahari terbit tinggi kita lakukan sholat 2 rakaat atau sholat suruk namanya. Kedua, lakukan apa? Puasa 3 hari tiap bulan. Ya, jadi saumi salasa kula sahrin. Tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Itu namanya yaumul bid, puasa putih itu. Yang ketiga adalah autiri qablal naum. Lakukan witir sebelum tidur. Berarti boleh setelah Isya kita boleh melakukan sholat witir aja nggak apa-apa. Tidak apa-apa, lakukan itu. Kalau bangun malam tuh abot. Kalau kita ini memang wajib itu. Kan kita ini termasuk berjuang di jalan Allah, menyampaikan ceramah kemana-mana. Banyak masalah, insya Allah dengan sholat malam itu insya Allah segala persoalan itu teratasi. Nah, ada hadis Nabi mengatakan begini. Ja Jibril ila Nabi sallallahu faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah kamu sesukamu. Tapi ingat, kamu pasti mati. Enggak ada manusia yang tidak mati. Nabi Nuh aja 950 tahun, Pak. Sampai bosan kan hidup. Ya, sampai bosan itu. Nabi Nuh itu. Jadi setiap orang, siapapun orangnya pasti mati. Mati itu sudah merupakan rumus yang paten, tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundurkan. Yang kedua adalah wa'mal masyita fa innaka majziyun bi. Beramalah kamu. Tapi ingat,
Setiap amal kamu sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban. Tidak bisa disembunyi, Pak. Kalau di dunia kan boleh yang punya kekuasaan, punya duit, ada hal-hal hukum-hukum disembunyi-sembunyikan. Tapi di akhirat tidak bisa. Justru di akhirat itulah keadilan yang sebenarnya, Pak. Di dunia itu kita menegakkan hukum ya bagaikan benang basah, Pak Maskur ya. Benang basah. Benang basah itu kan melungker, itu tidak bisa berdiri itu. Di dunia apa itu, Pak? Yang kita bisa dapat menemukan keadilan nanti di akhirat. Maka penting kita beriman kepada wabil akhirati hum yuqinun, yakin bahwa kehidupan akhirat itu ada. Yang ketiga adalah ahabta man syi'ta wa innaka mufariqun. Cintalah apa saja kamu cinta. Ya, kita cinta irti, ya, kita cinta anak kita cinta rumah kita cinta mobil kita, kendaraan kita, boleh kita cinta. Tapi ingat apa yang kamu cinta itu mufariquhu, akan berpisah dengan kita. Enggak ada yang kita bawa kan. Kecuali orang-orang kafir itu ya semua bahkan pakai sepatu dan lain sebagainya. Kita kan hanya 3 lembar kain kafan, Pak. Ibu-ibu kan 5 lembar kain kafan. Itu yang kita bawa. Dan mendampingi kita itu amal soleh kita, Pak. Amal soleh kita yang mendampingi kita. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, kajian kita pada pagi hari itu. Ini pahalanya besar, Pak. Itu. Maka Nabi mengatakan wa'lamu anna syarafal mu'minin qiyamul lail. Ketahuilah wahai orang-orang beriman, orang mukmin yang mulia itu adalah melakukan sholat malam, sholat tahajud, Pak. Mari lakukan secara istiqamah. Dan itu dikerjakan dulu zaman-zaman dulu. Salah contoh Nabi Daud. Nabi Daud itu sholatnya dia yang paling baik. Tidur dulu, bangun dia lakukan sholat malam. Nabi Daud itu puasa, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu Nabi Daud itu puasa yang terbaik itu. Nabi Daud itu sebagai raja itu, Pak. Nabi Sulaiman raja, Nabi Daud raja. Kemudian ada lagi itu Yusuf, itu juga pejabat, penguasa. Tapi Nabi Daud itu tidak mau dibayar, Pak. Dia makan dari hasil kerjanya, Pak. Hasil kerjanya. Ya, sekarang kalau pejabat nggak dibayar ya mungkin ya nggak bisa. Nabi itu contoh Nabi Daud itu. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nabi itu kalau melaksanakan sholat malam itu sampai tamarrat kadamahu. Apa itu? Kakinya bengkak-bengkak itu, Pak, itu. Saking lamanya itu, Pak. Kalau kita di sini berapa, Pak Maskur? Setengah jam ya? Cukup itu, setengah jam sudah cukup. Ukuran kita, Pak. Ukuran kita itu. Kalau Nabi itu lama sekali itu. Saking lamanya kakinya sampai bengkak-bengkak itu, Pak. Istrinya itu sampai heran. Aisyah qalat Aisyah tasna'u hadza. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Padahal di situ wa qad ghafarallahu laka min jambika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ya, jadi kamu itu dosamu lalu sudah diampuni, yang akan datang juga diampuni. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Jadi istilahnya seperti apa itu? Ngoyo, Pak ya. Ngoyo. Padahal sudah jamin masuk surga. Harusnya santai-santai kan? Nabi harus santai tidak. Apa jawabannya? Afa akuna abdan syakur. Saya ini menjadi hamba Allah yang pandai mensyukur nikmat Allah, Pak. Jadi nikmat Allah itu kan luar biasa banyak kan, Pak itu. Contoh aja kalau bapak-bapak itu memang matanya itu tidak bisa kelihatan, berarti nikmat dicabut itu. Rambutnya nggak tumbuh, bisa juga disebut si botak, apa itu, Pak. Kulitnya itu belang-belang ya si bolang itu.
Tapi itulah nikmat Allah yang diberikan pada Allah kepada kita. Maka diharuskan kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. 3. Salat malam, salat sunnah Pak ya. Misalnya Bapak melakukan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu salat mengiringi salat wajib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, sesudah duhur, kemudian sebelum asar, sudah asar, kemudian sebelum maghrib, sudah maghrib, sesudah isya. Itu namanya sunnah rawatib. Ditambah sholat duha, sholat malam. Sholat sunnah itu akan menyempurnakan sholat wajib kita, Pak. Nah, hadisnya itu ya. Ya inna awwala yuhasibuhu abduhu yaumal qiyamah. Fa in salwat sa'ir amaluhu fa in fasadat fasada amaluhu. Amal mula-mula di insyaallah pada hari Kamis salat, Pak. Kalau salat kita tertib, tumaknina ya, maka kita termasuk fa anja, menang. Termasuk kita orang beruntung. Tapi kalau salat kita rusak, kita termasuk orang khasir, rugi. Maka Allah memerintahkan malaikat undur ali abdi min tatawi. Coba perhatikan hamba saya. Jadi kita ini nanti diperiksa satu-satu, Pak. Nama-nama kita dipanggil oleh Allah, dipanggil satu persatu, dan nama kita dipanggil dengan nama ayah kandung kita. Istri juga begitu, bukan dipanggil nama suami, tidak. Di dunia kan panggil nama suami kan, istri Pak Maskur, Bu Maskur kan, Bu Nurdin kan, tidak, di akhirat tidak. Dipanggil nama aslinya dan nama ayah kandungnya, Pak. Ayah kandungnya dipanggil. Maka adik-adik yang belum menikah itu beri nama anak yang api-api lah, yang bagus-bagus. Karena nanti akan dipanggil oleh pada hari kiamat. Coba perhatikan hambaku ini. Enggak dia sholat tatawun, enggak. Kalau ada itu akan menyempurnakan sholat wajib kita, Pak. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian berbahagia, yaitu insya Allah kita itu lakukan semua ibadah-ibadah baik sunnah maupun wajib itu dengan istiqomah. Jaminan surga, Pak, itu. Jaminan surga insya Allah itu, Pak. Ada seorang sahabat Nabi itu sering, Pak, datang ke rumah Nabi ingin menyaksikan seperti apa Nabi sholat itu. Jadi disiapkan handuknya, disiapkan kayu arok ya, siwak itu, siwaknya, kemudian airnya, sabun disiapkan, Pak. Jadi melayani Nabi itu, mereka senang melayani Nabi, Pak, itu. Melayani Nabi. Maka Nabi itu mengatakan sal itu mintalah li saya, mintalah kepadaku wahai Aslam. Jadi Nabi minta, kamu minta aja apa yang minta kamu minta. Kalau mau minta harta ya Nabi doakan itu pasti dikabulkan itu. Minta jabatan pasti dikabulkan itu. Tidak perlu kampanye, Pak, itu. Sekarang kan kampanye keluarkan uang banyak kan. Tidak perlu itu, Pak. Cukup doa Nabi itu dikabulkan. Tapi Aslam mengatakan murafataka fil jannah. Aku ingin menemanimu di surga, Pak. Coba itu permintaannya itu, Pak. Surga. Karena kehidupan di akhirat lebih baik daripada dunia. Dunia sementara, Pak, itu, Pak. Maka Nabi dan turunan itu setelah Nabi tidak ada orang kecuali Hasan, kecuali Ali. Hasan itu Nabi mengatakan ini nanti menjadi penyatu umat. Hasan itu. Setelah itu turunan Nabi nggak pernah jadi raja, nggak pernah khalifah, nggak pernah itu. Karena Nabi minta kehidupan akhirat, Pak. Lebih baik akhirat daripada dunia itu. Maka kalau begitu fa innaka bikasrati sujud. Kalau begitu tolonglah dirimu agar memperbanyak sujud. Artinya kita memperbanyak
sholat sunnah. Sholat wajib sudah jelas kan? Sholat sunnah tadi saya katakan rawatib, sholat malam, sholat duha, tahiyatul masjid kalau datang, tahiyatul masjid. Kalau mau bepergian, sholat sunat safar kita lakukan. Insya Allah Allah akan memberi jaminan kita kepada yaitu surga Jannatul Naim. Jadi dari ayat yang baca kan, jadi sesungguhnya orang beriman itu akan diberikan surga Jannatul Ma'wah. Jannatul Ma'wah itu tadi dibacakan surat Sajdah surat 32 itu. Surga yang ada surga Jannatul Ma'wah, ada surga Jannatul Naim, ada surga Firdaus dan lain sebagainya. Itu jaminan dari Allah kepada kita karena kita beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Bapak Ibu sekalian berbahagia, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali kita perlu dialog, ya silakan gitu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Insya Allah kalau saya berusaha untuk menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Saya kira itu ya Pak Mas Guru ya. Kalau ada silakan Pak.